Dimulai ya, Kak. Oke, ya, boleh. Sistem Aini? informasi aplikasi, kelola data siswa, dan informasi pengumuman kelulusan berbasis web. Kelompok 2, Agnes Angela, Eri Febrianto, Ainaya Johra. Secret Overview, aplikasi berbasis web yang dirancang untuk membantu sekolah dalam mengelola data siswa dan menyampaikan informasi kelulusan secara online. Aplikasi ini memungkinkan admin sekolah untuk menginput, mengedit, dan mengelola data siswa, serta mengumumkan status kelulusan dengan cepat dan efisien. Siswa dapat mengecek kelulusan dan mengunduh surat keterangan lulus secara mandiri tanpa perlu datang ke sekolah. Latar belakang. Banyak sekolah masih menggunakan cara manual untuk pengumuman kelulusan surat fisik. Proses manual rentan keterlambatan kerusakan dokumen. Potensi keramaian karena euforia yang berlebih setelah pengumuman kelulusan secara offline. Tidak adanya sistem real time dalam proses administratif data siswa. Tujuan: meningkatkan efisiensi pekerjaan staf administrasi dalam pengelolaan data siswa, mempermudah siswa melihat kelulusan secara online, transparan, dan aman, mengurangi kesalahan pencatatan data dan keterlambatan informasi. Untuk selanjutnya adalah proses perancangan dalam pembuatan aplikasi yang telah kami buat. Yang pertama, itu kami menggunakan metode waterfall mulai dari analisis kebutuhan, desain, implementasi, testing, dan maintenance. Di mana di analisis kebutuhan mengumpulkan informasi seperti data apa yang akan dikelola, siapa pengguna sistem, serta kendala yang ada pada sistem lama. Didesain membuat desain UI UX seperti tampilan web, struktur database, dan alur proses sistem. Alat bantu seperti flowchart dan ERD digunakan untuk memvisualisasikan sistem sebelum dikembangkan. Di tahap implementasi, proses coding sistem berdasarkan desain yang telah dibuat. Dan di tahap terakhir, testing dan maintenance, melakukan uji coba semua fitur aplikasi. Jika ditemukan bug atau error, dilakukan perbaikan dan penyempurnaan. Untuk dianalisis kebutuhan dalam diidentifikasi masalah, ditemukan pengumuman kelulusan masih manual di beberapa sekolah. Lalu kinerja administratif jadi tidak efisien. Data siswa rentan tercecer dan tidak real time. Potensi keramaian siswa setelah pengumuman kelulusan. Lalu dianalisis melalui studi literatur, wawancara singkat dengan teman sekitar, menyusun kebutuhan fungsional seperti data siswa, data sekolah, login rate, dan status kelulusan dan SKL. Lalu dengan analisis kebutuhan menghasilkan daftar fitur sistem yang dibutuhkan dari aplikasi yang telah dibuat, yaitu dari login role ada 2, yaitu admin dan siswa. Lalu untuk di sisi admin, bisa melakukan kelola data siswa, input kelulusan, dan upload SKL. Dari sisi siswa, bisa melihat status kelulusannya dan dapat mendownload surat keterangan lulusnya. Ini adalah flowchart dari sisi admin dan siswa dalam aplikasi yang telah dibuat. Dan berikut adalah tampilan aplikasi webnya yang sudah dibuat. Yang sini adalah login admin, page kelola data siswa, login untuk role siswa, dan contoh dari page pengumuman kelulusan siswanya.
Oke, untuk front end kita menggunakan HTML dan Bootstrap. Untuk database-nya kita menggunakan MySQL, dan untuk backend menggunakan kode Igniter 3. Saya share screen dulu. Untuk codingannya kita di controller, buat controller out ada function login dan ada logout. Untuk delete ada indeks untuk total siswa, jumlah lulus, jumlah tidak lulus, kelulusan per kelas. Selanjutnya ada controller siswa, ada indeksnya juga, ada detail, function detail, create, import. Terus untuk ini processing toolnya do import, untuk edit dan untuk delete. Untuk SQL itu ada function set untuk pencarian, terus nanti muncul di function result, masukkan niche dan nomor ujian. Ada juga nanti download SQL, terus kita coba praktekkan. Sambil menunggu, ini sudah. Ini untuk admin, nanti admin login ada validasinya. Jika gagal masuk ke situ, jika berhasil masuk ke dashboard admin, dia ada keluar data siswa, pengguna, dan pengaturan. Kita praktekkan langsung. Appstone, web ID, login. Untuk loginnya kita masih pakai admin, passwordnya admin. Masuk. Ini untuk tampilan dashboardnya. Menunya ada dashboard, data siswa, pengaturan, data sekolah, upload SQL. Ini untuk pengaturan sekolah, ada nama sekolah, alamat sekolah, email, kode pos, nomor telepon, website, ada nama kepala sekolah, nomor logo sekolah, dan background halaman untuk SQL-nya. Kita coba praktekkan yang tambah siswa dulu. Namanya saya masukkan Eri Febrianto, dan kita masukkan Eri Febrianto, tempat lahir Cilacap. Kita masukkan tanggal lahir, kita buat contohnya saja, misal 2000, ini aja 2008. Untuk listnya kita pakai asal dummy, pakai dummy aja. Untuk NSSN-nya juga sama. Untuk nomor ujian pakai formatnya sesuai contoh 2025-309 pakai 0123 aja. 123, masukkan kelasnya, garis 1, nama. Statusnya lulus, simpan. Sudah muncul di bawah, sesuai. Untuk jumlahnya juga sudah sesuai.
Nah, itu sudah ada TKJ 1, 12 TKJ 1. Kita coba edit. Jadi TKJ 2 simpan. Untuk di grafiknya juga langsung pindah ke TKJ 2. Oke, kita coba untuk impor. Nah, kita sudah siapkan template-nya. Download template-nya dulu. Edit. Oke, kita pakai ini, pakai Word. Kita pakai Excel, Excel SX. Kita buka Excel, open file yang tadi, download. Oke, kita coba masukkan itu untuk template-nya seperti ini. Kita coba hapus dulu. Oke, sudah. Kita copy, kita masukkan Eri Febrianto. Yang kedua Agnes Angela. Yang satu Anaya. Tempat lahir atau Cilacap aja. Yang satu Jakarta, yang satu Kalimantan. Nah, kita coba edit tanggal lahirnya. Tanggal lahir, tanggal tanggal 14 bulan 2, tanggal 15, tanggal 18. Oke. Nomor ujiannya kita buat yang beda. Kelas TKJ 1, 12, TKJ 1, TKJ 1. Ya, TKJ 2, TKJ 1 aja, yang satu TKJ 2. Oke, kita coba impor pakai data yang tadi. Di download, template, upload. Nah, ini untuk previewnya sebelum data diimpor. Kita klik impor. Oke, datanya sudah masuk, sudah sesuai yang tadi. Di sini juga yang tidak lulus muncul sesuai status. Ini kita coba yang belum jadi tambah tidak lulus 1. Nah, ini jadi tidak lulus 2. Datanya dinamik. Di tadi untuk datanya kita coba data sekolah, nama, SMK 1, SMK 2. Kita coba edit logonya pakai logo .puri. Bentar, logo. Nah, ini .puri. Halamannya juga untuk websitenya saya ganti. Ini simpan. Oke, berhasil. Ini upload SKL-nya sudah saya siapkan untuk contoh SKL-nya. Bentar, dokumennya masih di lokal. Upload bukan template. Nah, ini untuk template SKL-nya kita coba edit dulu. Ini sudah saya siapkan contohnya.
Nah, ini nama dicoba diganti. Eri Febrianto yang besar. Eri Febrianto. Oke, simpan. Untuk ukurannya kita gunakan 2133. Oke. Tutup. Simpan. Kita coba upload filenya di ht.capstone template. Upload. Oke, berhasil diupload. Sudah. Kita coba di sisi siswanya. Bentar. Request Capstone Eri web ID. Nah, ini udah rubah tadi logonya, ini namanya. Kita coba rubah jadi SMK, misalnya SMK 1. Simpan. Oke, sudah langsung rubah SMK Negeri 1. Pakai data dummy, nomor ujiannya pakai ini. NISN, cari. Nah, ini untuk tampilannya, datanya udah sesuai. Abdul Rahman lulus, di sini juga lulus, kelasnya juga sudah sama. Kita coba download SKL. Ini untuk PDF-nya, namanya sudah sesuai yang tadi saya rubah. Nomor ujian, nama Abdul Rahman, nomor ujiannya juga sama. Sama yang tadi kita masukkan, variabelnya nama lengkap, nomor ujian. Di sini juga sama, nama, nomor ujian, lulus. Oke, kita coba data yang tidak lulus, pakai ini. Kembali, hapus aja, dihapus. Halaman depan masukkan, untuk listnya juga. Oke, kita cari data. Nah, ini hasilnya sesuai. Kita coba download SKL. Tunggu, masih proses convert HTML ke PDF. Oke, sudah jadi. Namanya itu yang tidak lulus jadi dicoret, yang lulus dicoret, yang tidak lulus jadi lebih besar. Oke, mungkin seperti itu, cukup sekian. Dilanjut sama Mbak Agnes. Saya logout, saya share screen. Oke, terima kasih Kak Eri. Tadi sudah dijelaskan terkait sintak yang telah dibuat untuk membuat aplikasi ini dan demo atau tutorial terkait penggunaan aplikasinya. Untuk selanjutnya, tadi sudah dicontohkan juga untuk semua fitur yang dibuat dari aplikasi ini sudah lolos dari hasil uji semuanya, sehingga bisa digunakan. Untuk kendalanya mungkin
waktu itu ada bugs pada beberapa fitur namun sudah diperbaiki. Namun untuk di kelompok kami terkendala dalam berkoordinasi dengan anggota diskusinya. Pembagian kelompok 5 orang, namun yang bergabung hanya 3 orang. Lalu waktu yang terhitung singkat dalam pembuatan proyek dan dokumentasi lainnya. Lalu rekomendasi untuk aplikasi ini mungkin dapat ditambahkan notifikasi otomatis, yaitu mengirimkan status kelulusan ke siswa via WhatsApp atau email. Lalu melakukan enkripsi data khususnya pada data krusial seperti identitas siswa dengan sistem enkripsi database. Demikianlah penjelasan terkait proyek yang telah kami kerjakan untuk mata kuliah Capstone Project. Terima kasih.